Seorang santri di salah satu pondok pesantren atau ponpes di Ponggok Blitar, Jawa Timur, berinisial MKA berusia 13 tahun meninggal dunia setelah dilempar kayu berpaku oleh oknum guru ngajinya. Insiden nahas tersebut terjadi pada Minggu 15 September 2024 sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat lalu. Korban merupakan warga desa Dadap Lango, Ponggok Blitar, Jawa Timur. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul Anwar menjelaskan terkait kronologi kejadian itu. Ia mengatakan peristiwa tersebut berawal ketika para santri termasuk korban setelah melaksanakan salat subuh sedang berolahraga di area pondok pesantren. Karena sudah sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, pelaku mengingatkan para santri untuk segera mandi. Hal itu karena ada jam kunjungan orang tua dan melaksanakan salat duha. Karena setelah diingatkan, para santri tidak juga meninggalkan bermainnya, salah satu oknum ustaz mengambil kayu dan dilemparkan ke santri. Kayu yang dilempar pelaku mengenai kepala bagian belakang korban. Bahkan kayu yang dilemparkan ke korban terdapat sebuah paku, di mana paku pada kayu itu pun menancap di kepala bagian belakang korban. Setelah paku dicabut dari kepalanya, korban diketahui langsung tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke RSUD Serengat Kabupaten Blitar. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, akhirnya korban dibawa ke RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Sampai di RSKK, rumah sakit hendak melakukan operasi terhadap korban namun tidak berani. Hal itu karena kepala korban sudah mengalami pendarahan cukup hebat. Korban dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 17 September 2024 lalu. Ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Nah, akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Nah, pakunya, kemudian paku tersebut dicabut, akhirnya si korban tersebut tidak sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit Serengat. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, akhirnya dibawa ke rumah sakit RSKK wilayah Kediri. Ya. Ternyata sampai di sana rumah sakit mau melakukan operasi sudah tidak berani karena kepalanya sudah mengalami pendarahan dan apabila dilaksanakan operasi pun kecil sekali untuk berhasil. Ya. Akhirnya pihak rumah sakit tidak berani mengambil risiko untuk operasi, akhirnya korban meninggal dunia. Nah, satu ustadznya untuk segera mandi karena Tewasnya seorang santri berinisial MKA, 13 tahun di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di Ponggok Blitar, Jawa Timur, setelah dilempar kayu berpaku oleh oknum guru ngajinya, kembali menciderai lembaga pendidikan. Lagi-lagi terjadi peristiwa yang membuat publik resah dengan aksi-aksi dugaan penganiayaan di pondok pesantren. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul menegaskan, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait hal tersebut. Dikatakan oleh Samsul, soal kejadian ini, polisi sudah mengambil langkah melakukan penyelidikan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan. Polisi melakukan pemeriksaan kepada RSUD Serengat, kemudian guru dan juga ustadz, baik yang mengantar ke rumah sakit maupun melempar korban serta memeriksa pemilik pondok pesantren. Pihaknya mengaku juga melakukan wawancara kepada pihak RSKK. Kemudian menurut Samsul, polisi sudah berupaya memanggil keluarga korban, namun diketahui keluarga korban belum memenuhi permintaan tersebut. Selama ini korban hidup hanya dengan neneknya, sedangkan orang tua korban bekerja di luar negeri. terkait kejadian tersebut dari pihak Polres Blitar Kota sudah mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ya. Dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik Rumah Sakit Serengat,
dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar, dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Nah, terkait itu termasuk dari rumah sakit RSKK tersebut sudah dilaksanakan wawancara, dan saat ini dari Polres Blitar Kota itu menunggu dari pihak keluarga korban untuk melaporkan. Nah, Polres Blitar Kota sudah berupaya untuk memanggil dari keluarga korban. Karena apa? Korban itu hidup hanya dengan neneknya. Orang tuanya di luar negeri semua. Ibunya di luar negeri, bapaknya di luar negeri, dihubungi tidak bisa karena tidak memiliki nomor HP-nya. Nah, Polres Blitar Kota sudah berupaya untuk memanggil dari pihak korban, tapi sampai saat ini dari pihak korban belum menghadiri undangan yang dikirimkan dari Satreskrim tersebut. Mungkin karena masih berduka ya, jadi belum bisa hadir ke Polres untuk memberikan laporan dan pemeriksaan lebih lanjut. Terkait kejadian tersebut, Iqbal Riki Susanto selaku paman dari santri di Ponggok, Blitar, Jawa Timur berinisial MKA 13 tahun yang tewas karena dilempar oleh kayu berpaku oleh oknum guru ngajinya, ini menceritakan kejadian yang dialami keponakannya tersebut. Ia mengungkapkan bahwa korban meninggal akibat dilempar kayu berpaku oleh oknum guru ngajinya pada hari Minggu 15 September 2024 lalu. Iqbal mengatakan peristiwa yang dialami keponakannya itu terjadi pada minggu lalu, kemudian korban diketahui meninggal dunia pada Selasa 17 September 2024. Keluarga mendapat kabar dari pihak pondok pesantren ini sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pada minggu lalu. Saat itu pengurus pondok sudah membawa korban ke RSUD Srengat, Kabupaten Blitar. Kemudian kabar korban sudah dirawat di RSUD Srengat, nenek korban ini menerima telepon dari pihak pondok pesantren. Kondisi korban diketahui sempat drop dan diberi oksigen oleh rumah sakit. Kemudian korban sempat dirujuk ke RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Menurutnya, ini RSKK sebenarnya ini hendak melakukan operasi kepada korban, namun pihak rumah sakit menunggu kondisi korban stabil untuk melakukan operasi. Iqbal mengatakan selama ini korban ini hanya tinggal bersama dengan neneknya, di mana diketahui ayah dan ibu korban ini sudah berpisah. Ibu korban ini bekerja di Taiwan, sedangkan ayah kandungnya ini kerja di Malaysia. Korban mulai belajar di pondok pesantren sejak kelas 3 sekolah dasar hingga saat ini, di mana kelas 8 MTS. Sama korban ini statusnya apa, Mas? Ini keponakan saya. Keponakan dari ibu. Ibu korban. Oh, berarti ibunya korban ya? Iya, baik. Mas, itu kalau kemarin kejadian itu seperti apa sepengetahuan jenengan lah? Kalau dari cerita, simpang siur masih antara kelempar atau dipukul masih nggak pernah. Ya. Tapi kalau keluarga itu kejadiannya kapan, Mas? Hari Minggu tanggal 15 September ya. Itu keluarga korban dikabari sekitar pukul jam 6:30 itu sudah ibu kandungnya sudah dikabari. Terus jam 7 itu neneknya baru bisa telepon. Ditelepon. Ya, kan terus masih jam segitu. Jam 6:30 masih siap-siap obat bekal mau sambangan itu. Nah, jam 7 baru diangkat telepon. Nah, dikabarin kalau si almarhum ini masuk rumah sakit. Dikirain kayak sakit apa. Oh, ngabarinya ke keluarga. Ya. Almarhum masuk rumah sakit gitu ya. Ya, terus yang ke sana siapa, Mas? Yang ke sana itu neneknya. Jenengan ikut apa enggak waktu itu? Saya kerja. Saya ke rumah sakit pukul setengah 11 siang. Setengah 11 itu waktu itu di rumah sakit mana, Mas Iqbal? RSUD Srengat. Iya, setengah 11. Itu terus sampai sana sampai melihat korban seperti apa, Mas? Terus saya belum tanya ustadznya, tapi yang saya tanya itu bapak sambungnya. Katanya kejatuhan barang
seperti apa kayak babak atau kayu yang ada pakunya. Di area pondok sana ya. Berarti korban ini sekolah sekaligus mondok ya di sana ya. Kelas berapa Mas? Kelas 2 SMP. MTS ya di sana. Baik. Terus pas jenengan di RSUD Serengat sempat melihat kondisi korban. Sempat. Itu Sudah tidak kritis. sadar, kritis ya. Sudah kritis. Di sana itu dirawat di ruang IGD atau IGD, apa? Di IGD ya. Ya, setelah itu Setelah itu ya itu pertama cuma diimpus, terus habis itu kondisinya ngedrop, dibantu alat selang, lagi, tapi habis itu ya naik turun terus kondisinya, terus sampai dirujuk ke rumah sakit Pare. RSUD Pare ya. Pare. Itu jam berapa Mas? Siang itu Siang. jam satunya apa jam berapa itu sudah di Pare ya? ke Pare, tapi jam 3 apa jam 4 itu sudah di Pare. Di Pare. Ya. Terus sama ikut ke sana juga? Enggak, posisi enggak, saya habis maghrib ke sana. Ke Pare. Ya. Waktu Yang ke sana itu didampingi sama itu kakeknya sama neneknya. Neneknya. Sama ustadz itu. Ustadz itu. Berarti neneknya ikut. Ya. Ya. Terus sampai sana, sampai malamnya ke sana itu masih korban masih dirawat atau seperti Masih apa? dirawat di ICU. ICU. Terus meninggalnya? Meninggalnya hari Selasa. Meninggalnya berarti Setelah minggu itu kejadian Selasa. dirawat Ya. sempat dirawat 2 hari di 2 malam di Pare. Pare itu terus Ya, paginya Selasa paginya meninggal. itu meninggalnya antara jam setengah 9 atau jam 8. Iya baik, iya. Aktual sama korban ini statusnya apa Mas? Ini Demikianlah Viral News kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.